Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk mengikuti melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Abdesi terhadap diri saya, dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita mengikuti. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN PIK 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan saya kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang berjuang bersama kami membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Syukur alhamdulillah. Tapi saya juga berucap istighfar ini sebenarnya Pak, karena kawan-kawan dekat Pak Mehmet, Pak Syafril sekarang tampaknya sedang coba dikriminalisasi Bang Said Didu. Ya. Ini mengagetkan tapi sekaligus membuncahkan semangat para pejuang di tanah air ini. Mbak Said Didu dipanggil lagi ya besok. Ya, panggilan kedua. Menganggap Indonesia ini tempat cari duit, dihancurin, nggak apa-apa, pribuminya dipinggirin, dan kekayaan yang diambil, dia membangun di Cina. Ini kurang lebih 2,7 juta tadi. 2,7 juta kalau 10%. Jadi 5%. Jadi 1 jutaan. 1 jutaan lah anggap 1 juta, ya. Nah 1 juta ini termasuk para oligarki Taipan. Taipan ini kan dulu disebutnya 9 naga, sekarang naganya udah beranak pinak. Ada cucunya juga dan sebagainya. Itu salah satu cucunya tuh siapa? Si Ivan Sugianto. Oh. Coba lihat kelakuannya. Itu persis kayak Cina Daratan. Jadi Cina Daratan itu kalau seorang penguasa mafia ya menindas orang tuh itu. Jongkok kamu, melutut, jilat sepatu saya. Menggonggong, persis kan kelakuan si Ivan ini. Ivan itu makan musuh Indonesia itu. Bahkan katanya salah satu korbannya pendeta, Pak. Pendeta juga diperes itu sama dia. Nah, namanya juga Cina nggak benar kan gitu tuh. Tapi yang Cina benar itu yang lawan anaknya itu, yang disuruh menggonggong itu juga Cindo. Bayangin lah, sesama Cindo aja itu udah digituin, apalagi yang pribumi. Makanya ini bahaya Cina ini nyata. Aguan salah satunya personifikasi dari 9 naga ini adalah Aguan. Kita lawan, hancurin tuh. Oke, biar lebih clear, kira-kira Aguan ini dalam konteks PIK 2 ini sebagai apa, Pak? PIK 2 jadi perusahaan publik tanpa IPO. Kok bisa sih? Dan kira-kira siapa ya sosok di balik PIK 2 ini? Kalau kalian pernah dengar isu PIK 2 punya 9 naga, ini bisa jadi asal-usul beredarnya isu itu. Pengembang dari PIK 2 adalah Agung Sedayu Group.
Dan tahun lalu, anak perusahaan dari Agung Sedayu Group yaitu PT Multi Arta Pratama atau MAP mengakuisisi 80% saham PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk atau PANI dan mengganti namanya jadi PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Nah, ini yang bikin secara nggak langsung MAP jadi perusahaan publik tanpa IPO. Hal ini disebut dengan backdoor listing. Biasanya perusahaan swasta mengambil langkah ini untuk menghindari proses IPO yang makan banyak waktu, biaya yang besar, dan juga proses administrasi yang ribet. Sekarang PANI fokus jadi pengembang properti Jakarta Utara, yaitu Pantai Indah Kapuk 2 dengan slogan New Jakarta City. Dan kalian kalau ke sana, kalian akan berasa kayak bukan di Jakarta. Baru-baru ini Sugianto Kusuma atau Agwan yang sering dikira bagian dari 9 naga diangkat jadi direktur utama dari PANI. Sebagai yang punya perusahaan raksasa properti yaitu Agung Sedayu Group, bisnis Agwan bukan cuma PIK 2. Tapi ada juga Green Lake City, Gulf Island, Ancol Mansion, Taman Anggrek Residence, Mall of Indonesia, Delangam, Jakarta, dan masih banyak lagi. Dia sebagai pengembang, tapi bukan hanya pengembang biasa, dia juga yang ini kan reklamasi. Bagaimana dengan PIK? Siapa isinya di dalam? Bahkan kita aja kalau mau ke sana kesulit. Ya. Nelayan aja mau mendekatin Nggak boleh. Ceritanya banyak. Baru sekarang agak dibuka sedikit. Baru sekarang. Ini kan kejahatan ini. Jadi tokoh yang paling besar di belakang PIK 2 itu Aguan. Itu yang sering keluar. Oke. Tapi di PIK 2 saya dengar itu ada Tommy Winata, ada siapa? Anthony Salim. Jadi itu dimiliki kalau nggak salah ya, ini saya dengar kabar itu ada 3 orang yang ininya. Tapi yang paling dominan Aguan. Jadi orang-orang macam Aguan ini harus nyingkir dari Indonesia. Nggak boleh ada lagi. Tapi gilanya lagi nih, wakilnya Aguan jadi menteri. Menterinya Prabowo nih. Aduh, kan mengerikan ini ya. Jadi nggak salah kalau misalnya Said Didu, pejuang rakyat kita, itu dihabisin. Coba aja, saya terima kasih sekali nih kalau misalnya polisi menjadikan tersangka. Iya, saya terima kasih nih, biar rakyat tahu sendiri, biar ngamuk lah. Kita lihat tuh polisi kita, pro Aguan apa pro pejuang. Dia mau pilih mana? Ini kan dia polisi ini di persimpangan jalan nih. Mau jalan lurus apa jalan membantu para penjajah? Dan konon katanya yang melaporkannya seorang kades. Betul. Ini aparat-aparat yang semua bisa dibayar. Ya. Saya kira bukan cuma kadesnya aja, tapi termasuk perangkatnya, mungkin atasannya juga, kita nggak tahu ya. Tapi kalau ini bisa lancar, baik, bahkan bisa mengatur PBB, dimurahkan, itu yang diterima. Saya dengar ini dari diskusi yang ke sana, kawan-kawan dari Unpad, ada APIP, KPPTN juga sana, sama Mak dari ARM, itu hanya terima 30.000. Itu pun nggak bersih katanya. 30.000 per meter loh. Per meter. Di Jakarta, Tangerang. Saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang dan para kepala desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu kenapa dilaporkan oleh seorang kepala desa melalui Abdesi Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. Dari pemberitaan yang sekarang kami dapatkan, Pak Said Didu itu katanya dikriminalisasi dengan orang-orang yang di sekitar utara. Mohon maaf Pak Said Didu, kami melaporkan Pak Said Didu itu adalah yang pertama, Pak Said Didu itu di dalam pemberitaan yang cukup viral, yang beritanya hoax, saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu
tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kami melaporkan Pak Said Didu itu berinisiasi dengan para kepala desa dan masyarakat dan APSI Kabupaten Tangerang. Murni tidak ada ikut campur PIK 2 dalam kasusnya Pak Said Didu yang pada tanggal 19 besok dipanggil oleh pihak kepolisian. Untuk itu, Pak Said Didu sekarang sudah beredar banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tidak baik dan sangat menyesatkan. Dari berita-berita yang sangat tidak baik ini, malah timbulnya di Tangerang Utara mengadu domba kepada masyarakat Tangerang Utara. Saya berharap kepada pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Kami warga masyarakat Tangerang Utara dan ormas dan lembaga-lembaga lainnya ikut mengawal bagaimana kasus Said Didu ini harus kita lanjutkan dalam persoalan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Provinsi Banten. Kami kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun pemberitaan yang dibicarakan oleh Pak Said Didu itu beritanya sangat tidak benar. Yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang. Yang kedua, menggusur warga masyarakatnya terhadap masyarakat yang digusur semena-mena tidak dimanusiakan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang membuat kami para kepala desa, warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa sakit hati karena kami sebagai kepala desa sifatnya melayani masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Utara. Saya berharap kepada Bapak pihak kepolisian agar terus mengusut tuntas kasus ini agar Tangerang Utara bisa tentram, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.